Potlok dimanapun Anda berada. Kali ini kita jumpa lagi dengan edisi yang luar biasa Bapak gitu. Iya. Dan masih bersama kepala kita yang paling ganteng nomor 1 di Lokal Rehabilitasi BNN Kalianda, Bapak Bambang Setiawan SPD MMSI. Kali ini kita beda Pak tempatnya. Oh iya, gimana? Sambil ngopi Pak. Oh ngopi, boleh ngicip dulu ya? Oh boleh. Ngicip dulu. Oke, biar sahabat Potlok tahu bahwa ini adalah salah satu Enak, mitra ya? kita Bapak. Oh, Mitra Loka. UMKM ya? UMKM Loka, yaitu Kopi Krakatau. Dari mana sih Pak sebenarnya Kopi Krakatau Nah, ini? tadi saya ngobrol-ngobrol sama ownernya nih ya. Ternyata kopi ini berasal dari Gunung Rajabasa. Tuh gunung kelihatan dari sebelah sana, dari sebelah sini kelihatan gunungnya. Wow. Dan Gunung Rajabasa ini ternyata menghasilkan kopi yang enak. Dan kita punya di depannya ada Krakatoa Coffee gitu ya. Dan kalau teman-teman mau order, mau main ke sini, Boleh. silahkan main ke daerah Penengahan gitu ya. Yes. Di sini ada kopi yang sangat enak. Sangat enak, Dan luar biasa. Gunung Rajabasa itu juga salah satu penghasil madu. Penghasil madu, dan itu mitra kita juga ya Mitra Pak. kerja kita. Yang sudah bekerja sama kita selama kurang lebih berapa tahun ya Pak? Oh, udah mau 3 tahun ini. Mau 3 tahun ya Mau Pak? 3 tahun ini. Oke, Iya. nah luar biasa. Jadi Loka tidak hanya sebagai tempat rehabilitasi, Iya. tapi juga menggandeng para mitra-mitra UMKM. UMKM. Betul. Untuk mengembangkan usaha. Untuk mengembangkan usaha. Iya. Baik, para sahabat Potlok dimanapun Anda berada, kita kali ini akan membahas tentang honey. Oh, iya. Apa Iya. sih honey? Iya. Lagi marak-maraknya honey di Iya. manapun gitu kan Iya. Pak? Karena itu biasanya setiap Juni. Betul. Apa Pak honey itu Pak? Baik, Hani ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional Iya, yang biasa dilaksanakan setiap tanggal 26 Juni. 26 Juni. Nah, kita sepakat bahwa narkoba itu tidak bermanfaat untuk orang-orang yang memang tidak membutuhkan. Oke. Narkoba atau narkotika ya, khususnya itu diperuntukkan hanya untuk kepentingan medis dan penelitian. Sisanya kita tidak boleh mengkonsumsi. Oke. Nah, itu hanya ranahnya untuk ranah medis dan penelitian. Demikian. Oke, berarti ini adalah salah satu hari Iya. internasional ya Pak Iya. ya, yang diperingati untuk sebagai Hari Anti Narkotika Anti-narkoba. Internasional seperti itu. Baik Bapak, sebenarnya Iya. sejarah singkat tentang honey itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, Hani itu ditetapkan oleh UNODC, Oke, ya, UNODC. United Nations of Drugs and Crime. Oke. Nah, itu ditetapkan pada 26 Juni 1988. Wow. Itu ya. Nah, kasus ini penetapan ini diambil dari sejarah pada saat itu, pengungkapan perdagangan opium terbesar di dunia pada saat Oke, itu. iya. Nah, ini kalau saya mencatat nih ya, itu mengambil pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu Oh, tahun 1785 sampai 1851 di Humen, oke. Guangdong, Tiongkok. Jadi memang sampai saat ini, Sister, Iya, Tiongkok ini memang masih sampai saat ini sebagai pioner ya Pak. Dari mulai pioner sampai sekarang produsen ya. Jadi Oke. memang jaringan internasional masih Masih Tiongkok Tiongkok ya. ya, Sampai oke. saat ini dari zamannya opium, Opium. sampai sekarang yang sabu Sabu, itu masih oke. pusatnya di sana. Oke. Seperti itu. Jadi diawali dari perdagangan opium yang luar biasa, saat itu, kemudian mungkin diungkap pada diungkap saat menjadi suatu wacana internasional yang Momen harus menjadi semangat fokus. bersama. Nah, oke. Akhirnya tanggal 26 Juni itu dijadikan sebagai hari HANI, ya, Hari Anti Narkotika Anti-Narkotika Internasional. Internasional. Nah, itu sahabat Potlok Ya. yang ingin tahu bagaimana sih sejarah tentang HANI. Ya. Oke, Bapak. Kayaknya di bagian teman-teman yang lain di BNNK Iya. BNNP Iya. yang lain juga kayaknya sudah mulai marak prahani nih, Iya. seperti itu. Kalau untuk Loka Kalianda sendiri, Iya. acara Hani ini seperti apa sih Pak? Gemuruhnya, riuhnya, bahagianya, karena biasanya Hani itu identik dengan suatu yang sangat meriah gitu ya Pak. Iya. Hani tahun ini kita punya kegiatan banyak, Oke. banyak banget. Salah satunya adalah kegiatan donor darah. Donor darah. Kita lakukan nanti di tanggal 25. Oke. Kemudian ada juga kegiatan lomba-lomba. Lomba-lomba. Lomba, kalau kita kan punya klien ya atau residen Iya. itu. Nah, klien ini kita ajak mereka untuk berolahraga. Berolahraga. Ada lomba futsal, Oke. lomba voli, Iya. lomba karaoke, Iya. lalu lomba-lomba banyak lah yang Siap. lainnya. Kayaknya kemarin ada salah satu mengajak seluruh para BNNP, BNNK, Iya. para BNN runners, kalau nggak salah Iya. kayaknya udah mulai ya Pak ya. Iya.
Kita juga punya event yaitu event virtual. Oh, event virtual. Virtual itu lari. Iya. Jadi kita bikin secara nasional event lari yaitu 50 km lari. 50 km. Ini apakah sudah mulai Pak event sudah ini? Sudah mulai. Bahkan mulai ada yang sudah sampai menyelesaikan 50 kilometernya gitu ya. Luar Jadi biasa ya Pak ya. Pesertanya dari BNNP, BNNK yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Jadi mereka adalah anggota BNN Runners. Iya. Iya. Dan anggota BNN. BNN. Berarti sudah cukup banyak ya Pak? Lumayan. Agak nyerong dikit deh. Kira-kira BNN Runner itu anggotanya seluruh Indonesia sudah berapa Pak? Kalau anggota sampai saat ini yang aktif ya, di dalam grup kita masih dalam grup WA, itu kita ada 300-an orang. 300-an orang. Ya, kemudian kita akan kembangkan lagi ya untuk ya memang ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Nah, nanti ini kita akan kembangkan lagi menjadi sebuah event yang lebih gede lagi. Siapa tahu nanti pandemi selesai kita bisa bikin event yang BNN Runner lagi, tapi beneran gitu Pak ya, ketemunya di Kalianda gitu kan. Atau di BNN Pusat di Jakarta. Oh betul. Ya. Nah, selanjutnya Pak, selain BNN Runners, kemarin juga saya sempat agak ada melihat itu ada pembagian koin drug free. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Ya, jadi setiap Hari Anti Narkotika Internasional, Lokal Kalianda itu memberikan penghargaan bagi para recovering addict. Nah, recovering addict ini adalah para mantan pecandu yang sudah clean, tidak pakai narkoba lagi, tetapi dia menyerahkan hidupnya untuk mengabdi, membantu sesama, menolong teman-teman yang masih terjerat narkoba untuk tidak pakai narkoba lagi. Nah, koin drugs free ini kita berikan untuk yang recovery-nya 1 tahun, 2 tahun, sampai yang terakhir itu ada yang sudah 11 tahun. Oh, sudah 11 tahun. Wah, luar biasa. Berarti itu adalah salah satu penghargaan ya Pak, reward untuk teman-teman yang mengabdikan diri di dunia narkotika seperti tapi ada satu lagi. Syaratnya apa Pak? Satu lagi, kita juga memberikan penghargaan untuk yang nikotin free. Oh, nikotin free. Itu salah satu program lokal juga Pak. Iya, kita punya program berhenti merokok. Berhenti merokok. Nah, kita sudah kemarin ada yang sudah berhasil 2 orang. Itu betul-betul sudah clean free, tidak pakai nikotin lagi, tidak merokok lagi itu 1 tahun dan 2 tahun. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat yang lain, buat tim Potlok juga. Yang mau berhenti merokok, kita akan berikan penghargaan yaitu koin nikotin free. Oke. Tapi prosesnya masih tetap berjalan ya Pak? Iya, masih. Kayak pendampingan terhadap staf yang masih menggunakan rokok gitu masih terus berjalan ya Pak? Oke. Baik. Terus ini juga ada nih pertanyaan kemarin tuh Pak, boleh nggak sih orang luar mendapatkan koin drug free gitu? Banyak sis mau dong koin drug free-nya gitu. Nah itu gimana Pak? Ya sebenarnya kalau teman-teman ingin berkontribusi berkontribusi membantu kami di dalam pelayanan lokal rehabilitasi BNN Kalianda, boleh ajukan lah. Oh Pak, saya mau mendapatkan penghargaan koin drug free, karena nanti kan kita akan sertakan sertifikatnya kan. Gitu. Ada sertifikatnya dan misal membantu kami melakukan pemantauan terhadap klien yang penjaringan mungkin yang di luar klien kita gitu. Klien kita yang sudah selesai program, kemudian benar-benar memang tidak menggunakan free, boleh Pak mendapatkan? Boleh, yang penting bisa membuktikan bahwa oh saya membuat komunitas gitu ya, komunitas tubuh bersama misalnya, mendukung bersama, pulih bersama, atau misalnya Narkotik Anonymous dia bikin grup NE dan dia bisa menggerakkan teman-temannya untuk tidak pakai lagi, ajukan ke kita. Nah, dengan kegiatannya, bukti dokumentasinya, nanti kita ngobrol, kita akan berikan. Koin keren ya? Keren, kita nggak bawa contohnya ya. Harusnya besok kita kasih contoh. Nanti mungkin di ini ya, dikasih gambarnya nanti. Biar tahu nih, sehingga ada keinginan kuat untuk tetap mempertahankan pemulihan. Teman-teman Potlok kemarin yang pada nanya, dapat nggak nih yang di luar koin drug free? Silakan diajukan, nanti akan di screening ya Pak, screening. Bener nggak nih, bener-bener clean apa enggak? Betul. Oke Bapak, koin drug free, kemudian ada BNN Runner virtual gitu kan. Selain itu kayaknya ada puncak honey-nya nih Pak yang paling meriah. Kira-kira gambarannya seperti apa? Ya, jadi rencana puncak honey sudah ditetapkan oleh BNN Pusat itu tanggal 28
Juni 2021. Rencana akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Wow. Paling nanti Loka Kalianda akan gabung secara virtual. Dan kemudian rencana tanggal 28 juga kita akan sekaligus pencanangan zona integritas. Oke, pencanangan zona integritas ya. Nah, dengan stakeholder kita dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, stakeholder terkait dari BLK. Kita undang ke sini, kita untuk menyaksikan bersama, sekaligus ada penandatanganan MOU juga. Sekaligus juga untuk pencanangan zona integritas. Kita minta doa juga nih buat sahabat Potlok yang ada di rumah, yang ada dimanapun, minta doanya semoga Loka di tahun ini bisa goal menjadi wilayah zona integritas. Wilayah bebas korupsi. Bebas korupsi, yes, betul. Nah, kami minta bantuan juga kepada masyarakat untuk memantau bagaimana progres kami, kinerja kita juga. Betul. Kemudian ada juga kami lakukan survei tentang kepuasan betul Pak masyarakat. Terus kemudian survei kualitas layanan kita, mohon dibantu. Nanti ada link di bawah ini gitu kan, yang ingin mengisi survei dan lain sebagainya, karena tanpa pemantauan dari masyarakat kita tidak bisa juga mendapatkan zona integritas ini. Satu lagi saya infokan bahwa pada tahun ini memang kita fokus kepada standarisasi. Selain zona integritas, kita juga sedang mengejar nih ya untuk standar nasional Indonesia atau SNI 8807 2019. Jadi tahun ini pun kita berusaha untuk memenuhi standar nasional Indonesia dalam bidang rehabilitasi, pelayanan rehabilitasi. Jadi saya memastikan layanan yang ada di Loka Rehabilitasi BDN Kalianda ini terstandar. Baik secara nasional, SNI 8807 2019 dan juga standar mutu internasional. Yes, betul. Kita sudah ketiga kali ya, Pak? ISO 9001 2015. tahun ini, tahun keempat. Kita pertahankan standar mutu internasional. Betul, luar biasa. Jadi segala sesuatu, treatment, layanan yang dilakukan di Loka itu semua berstandarisasi ya, Pak? Betul. Baik yang internasional berdasarkan dengan ISO, kemudian SNI, kemudian ZI. Nah, semua itu sahabat Potlok mohon dukungannya kepada Loka Kalianda agar semua yang kita mimpikan dapat tercapai. Amin. Oke, Bapak, dreams-nya lagi untuk Loka ini apa sih, Pak? Gitu kan? Dreams-nya tuh banyak ya. Dreams-nya banyak ya. Yang terbayang begini, Lampung ini adalah tempat yang sangat subur. Daerah wisata. Kemudian juga tanahnya itu subur banget, sis. Itu ya. Potensinya masih sangat memungkinkan, lahannya sangat luas. Kita masih punya mimpi Loka itu menjadi one stop shop. One stop shop tuh bagaimana sih? One stop shop itu adalah bagaimana Loka itu menjadi pusatnya vokasional. Jadi setiap klien atau residen yang kita rehab itu bukan hanya mendapatkan pendidikan formal maupun informal di Loka. Jadi kalau putus kuliah, putus sekolah, itu bisa sambil rehab, bisa sambil kuliah, rehab bisa sambil sekolah. Karena kita sudah bikin MOU dengan Dinas Pendidikan, dengan SKB, Sanggar Kelompok Belajar Masyarakat, dengan PKBM. Kemudian juga dengan universitas terbuka. Nah, kuliah bisa online di tempat kami. Bisa online sambil rehab, sambil mendapatkan ilmu yang lain ya, Pak. Dan yang berikutnya tentang vokasionalnya. Sampai di tempat kami berikan pendidikan keterampilan. Contoh kemarin satu gelombang sudah mendapatkan mengikuti pelatihan dari Balai Latihan Kerja. Jadi setelah selesai rehab, setelah selesai rehab itu klien punya sertifikat kompetensi dari Balai Latihan Kerja. Coba bayangkan. Luar biasa ya, Pak ya. Ini program-program yang sudah kita kembangkan. Harapannya, mimpinya adalah ini benar-benar menjadi program yang permanen, settle, terstandarisasi. Sehingga ketika klien keluar itu benar-benar berkualitas ya, Pak ya. Yuk kita minum dulu, Pak. Seruput dulu kopinya. Mantap. Ya. Oke, sahabat Potlok dimanapun Anda berada, Loka adalah salah satu tempat rehabilitasi, namun juga salah satu tempat bagaimana membangun potensi agar
klien-klien kami yang menjalankan rehabilitasi mempunyai potensi yang luar biasa. Bapak, sebelum closing Bapak, pesan apa yang disampaikan? Untuk masyarakat, jangan ragu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Karena layanan ini, terutama Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, milik BNN itu sudah memiliki standarisasi. Sehingga jangan ragu masuk ke tempat rehab kami. Betul. Kami akan beli layanan yang spesial. Layanan yang paling komplit gitu ya. Harapannya bisa memenuhi kebutuhan klien. Iya, betul. Yang kedua, untuk para pengguna pecandu yang masih ada di luar sana, stop. Lapor ke BNNP, BNNK untuk mendapatkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Untuk rawat jalan bisa di BNNP, BNNK. Rawat inap bisa akses layanan di tempat kami. Ya. Kemudian silahkan, kami terbuka dan ingat layanan kita semuanya gratis. Gratis, ya. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Apapun. Betul. Jadi ke tempat kamilah dan silahkan akses layanan kami. Yes. Yuk ke tempat kami. Penasaran kan Loka Kalianda kayak mana? Ya. Pasti keren. Baik Bapak Kepala, terima kasih untuk kebersamaannya kita pada hari ini. Obrolan kita luar biasa. Ada mulai dari persiapan Hani, ada mulai dreamsnya Loka dan lain sebagainya. Semuanya tidak luput dari memberikan informasi kepada para sahabat Potlok terkait dengan Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu episode Potlok selanjutnya. Let's connect with me. Ayo kita